Pernahkah kamu merasa bahwa suara rakyat sering dianggap penting ketika menjelang pemilu, tapi dilupakan setelah kursi kekuasaan didapat? Pada tahun 2025 ini membuka realitas yang keras. Ketika rakyat dituntut untuk menghadapi biaya hidup yang tinggi, ada sekelompok orang yang menikmati fasilitas, namun mereka tidak tahu sumbernya dari mana. Pertanyaannya sederhana, apakah kita hidup di negara yang demokrasi atau kita hanya menonton panggung politik yang tidak pernah kita tulis naskahnya? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Satrio Marvezil dengan NIM 2510222032 dengan prodi agribisnis. Di sini saya sedang membuat tugas KWN. Pada pertengahan tahun 2025 ini, gelombang besar aksi protes di berbagai kota, terutama di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan juga hingga sampai Makassar. Peserta demonstrasi bukan hanya mahasiswa, tapi juga buruh masyarakat, ojol, dan juga pekerja informal. Aksi ini memanas di beberapa wilayah, yang mana laporan menyebutkan bahwa terjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan, yang mana menimbulkan korban luka dan duka yang mendalam bagi bangsa. Kasus ini menjadi bukti bahwa kesenjangan harapan rakyat dan politik semakin melebar. Di titik ini kita melihat bahwa kemewahan tunjangan bukan hanya sekedar fasilitas, melainkan simbol jurang antara penguasa dan rakyat jelata. Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini bukan hanya tentang besarnya tunjangan, ini adalah cerminan masalah fundamental. Yang kedua yaitu minimnya transparansi anggaran, yang mana masyarakat tidak diajak bicara ketika anggaran politik disahkan. Yang ketiga yaitu rendahnya akuntabilitas publik, yang mana penguasa menikmati fasilitas tanpa mempertanggungjawabkan kerjanya secara nyata. Yang keempat yaitu ketimpangan sosial ekonomi, yang mana yang di atas semakin nyaman, yang di bawah semakin gelisah. Dan terakhir yaitu kurangnya kepercayaan kepada demokrasi. Nah, rakyat bertanya, apakah demokrasi hanya untuk menikmati fasilitas dengan uang kami? Inilah yang membuat aksi protes bukan hanya reaksi spontan, tetapi inilah bentuk perlawanan terhadap sistem yang dirasa tidak adil. Sebagai generasi muda, sebagai agent of change, sebagai pemimpin masa depan nantinya, kita mempunyai tanggung jawab moral untuk memahami dinamika permasalahan ini. Karena jika kita diam, tentu demokrasi akan berjalan tanpa arah moral. Karena ketika kita bungkam, undang-undang akan dibuat tanpa mempertimbangkan hati rakyat. Protes ini memberi sinyal kepada generasi muda, jangan belajar demokrasi di buku saja, tapi pahami bagaimana demokrasi itu diuji di jalanan, di parlemen, dan di hati rakyat. Pertanyaannya,
Apakah kita hanya ingin menjadi konsumen informasi publik atau politik, atau ikut mewarnai wacana perubahan? Nah, kita tidak perlu turun ke jalan untuk peduli. Kita bisa memulainya dengan berpikir kritis, mengedukasi orang lain untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, dan tidak mudah disuap oleh janji politik. Nah, kesimpulannya, protes politik mengenai tunjangan DPR pada tahun 2025 ini adalah krisisnya kepercayaan rakyat kepada elit. Ini bukan masalah tentang anggaran, tapi tentang moral dan integritas. Secara akademik, kasus ini mencerminkan pentingnya, yang pertama, transparansi anggaran. Yang kedua, akuntabilitas politik. Dan yang terakhir yaitu representasi rakyat yang autentik. Dan secara moralnya, ini adalah panggilan agar kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi menjadi bagian generasi yang menjaga demokrasi tetap manusiawi. Karena bangsa ini tidak memerlukan pemimpin yang pintar, tetapi pemimpin yang peka, jujur, dan juga sadar bahwa kekuasaan itu bukan hak istimewa, tetapi melainkan amanah dari rakyat. Di titik inilah persoalan semakin jelas, yang mana pada tahun 2025 ini bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi soal siapa yang mengendalikan mereka. Oligarki kah? Kepentingan kelompok? Atau benar-benar aspirasi dari rakyat? Nah, realitanya banyak kepentingan besar yang dibuat oleh pemerintah dibuat terlalu cepat, tanpa adanya ruang kritik bagi publik. Ini membuat kita bertanya-tanya, teman-teman, apakah benar pemerintah baru membawa perubahan? Ataukah perubahan itu hanya terjadi di permukaan saja, sementara struktur lama tetap bekerja di belakang layar? Di beberapa daerah, publik melihat penempatan pejabat yang dekat dengan elit politik. Ini memunculkan kecurigaan pada tahun 2025 ini, yaitu bukan pembaruan, tetapi penyempurnaan jaringan kekuasaan. Namun tentu saja tidak adil jika kita hanya memandang negatif. Ada juga langkah-langkah reformasi yang memang mulai terlihat. Yang pertama yaitu digitalisasi pelayanan publik. Yang kedua, perbaikan birokrasi. Yang ketiga yaitu dan dorongan efisiensi anggaran. Tetapi pertanyaan tetap sama, apakah langkah-langkah baik ini cukup baik, cukup kuat untuk menandingi tekanan politik yang lebih besar dari belakang? Para pengamat politik menyebut kondisi 2025 ini tahun transisi yang rawan dan intervensi elit. Mengapa? Karena ketika pemerintah baru berdiri, seluruh kelompok kekuasaan akan berusaha memengaruhi arah kebijakan. Tujuannya sederhana, menjaga kepentingan mereka tetap aman. Disinilah konflik sebenarnya dimulai. Dampak yang paling terasa bukan pada elit, tetapi pada rakyat. Harga bahan pokok yang belum stabil, ketidakpastian regulasi bagi petani dan pedagang, dan kebijakan yang berubah cepat membuat masyarakat bertanya-tanya. Negara ini sedang diarahkan kemana? Masyarakat butuh kepastian, bukan drama politik. Di sisi lain, media sosial menjadi arena perang terbaru, narasi saling bertabrakan, opini diputar ulang, dan informasi bercampur antara fakta dan farming politik. Nah, dan akhirnya publik dibingungkan oleh dua hal. Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang sengaja dibentuk untuk terlihat terjadi.
jika kita lihat lebih dalam, masalahnya intinya adalah komunikasi kekuasaan yang tidak konsisten. Satu pihak bilang akan memperkuat demokrasi, pihak lain mengambil langkah yang terasa membatasi kritik. Di tengahnya, masyarakat jadi ragu, apakah pemerintah punya arah besar yang jelas? Transisi politik idealnya membawa harapan, bukan keraguan. Banyak analis menilai konflik kepentingan 2025 ini hanyalah puncak gunung es. Fondasi masalahnya sudah lama dibangun, di antaranya yang pertama, ketergantungan partai pada pendanaan besar. Minimnya pendidikan politik publik dan kultur politik transaksional yang masih kuat. Jadi, tidak heran jika setiap pergantian kekuasaan menjadi panggung tarik-menarik kepentingan. Tapi mari kita jujur, rakyat sebenarnya hanya ingin satu hal, kepastian bahwa negara ini bergerak ke arah yang benar, bukan harus sempurna, bukan harus bebas konflik. Cukup tunjukkan bahwa kepentingan publik tidak dikorbankan demi kepentingan kelompok tertentu. Sederhananya, tetapi sering kali terasa sulit diwujudkan. Saat kita memasuki 2025 ini, pemerintah punya pilihan besar. Tetap melanjutkan pola lama, atau benar-benar membuktikan perubahan yang selama ini dijanjikan. Momentum kepercayaan masyarakat berada pada titik sensitif. Sekali salah langkah, dampaknya bisa panjang, bahkan hingga ke stabilitas sosial ekonomi. Disinilah peran rakyat menjadi penting, bukan dalam bentuk demo besar, bukan dalam bentuk konflik, tetapi dalam bentuk kesadaran dan pengawasan kritis. Rakyat hari ini jauh lebih cerdas, mudah membaca manuver politik, dan semakin sulit dimanipulasi. Inilah kekuatan baru demokrasi kita yang sering diremehkan. Namun akhirnya semua kembali kepada pertanyaan inti. Apakah pemerintah siap membuka diri terhadap kritik? Karena setiap negara yang maju dibangun oleh dua hal. Yang pertama, kekuasaan yang kuat, dan rakyat yang berani mengoreksi. Jika salah satunya hilang, demokrasi akan pincang. Dan kini, setelah melihat dinamika politik Indonesia 2025, setelah melihat tarik-menarik kepentingan, dan setelah melihat bagaimana publik mulai mempertanyakan arah negara, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kita sedang menuju demokrasi yang lebih matang? Atau justru menuju era di mana kekuasaan kembali dikendalikan segelintir orang? Dan lebih penting lagi, jika perubahan tidak datang dari mereka yang berkuasa, apakah rakyat akhirnya harus menjadi pihak yang memulai perubahan itu? Pertanyaan ini hanya kamu yang bisa menjawabnya. Kalau kita mundur sedikit dan melihat keseluruhan perjalanan politik Indonesia, ada satu pola yang sulit diabaikan. Yang pertama itu, setiap kali terjadi pergantian kekuasaan, selalu ada upaya mempertahankan jejak pengaruh dari pemerintahan sebelumnya. Ini bukan hal baru, tetapi tahun 2025 memperlihatkan pola itu dengan cara yang jauh lebih jelas. Nah, mengapa elit politik begitu keras mempertahankan pengaruh mereka? Jawabannya sederhana, kekuasaan membawa akses pada kebijakan, akses pada sumber daya, akses pada keputusan strategis negara, dan ketika akses ini terancam hilang, permainan politik menjadi agresif. Pada level tertentu, publik mulai merasakan bahwa dinamika politik 2025 tidak lagi sekedar adu ide, tetapi adu strategi bertahan hidup antar elit. Sementara rakyat hanya melihat hasil akhirnya, tanpa pernah diajak benar-benar memahami apa yang terjadi di belakang layar. Inilah yang membuat jarak pemerintah publik semakin lebar. Padahal idealnya, demokrasi bukan hanya soal pemilu 5 tahun sekali. Demokrasi adalah proses yang berjalan setiap hari, di mana keputusan negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau transparansi minim,
Kalau ruang kritik menyempit, kalau suara rakyat hanya dianggap formalitas, apa bedanya demokrasi dengan sekedar pertunjukan kekuasaan? Di tengah ketegangan itu, masyarakat mulai bergerak dengan caranya sendiri. Sebagian besar memilih tetap diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu sering dikecewakan oleh janji politik. Sebagian lagi memilih bersuara lewat media sosial, forum publik, maupun komunitas kecil. Namun, suara-suara publik itu juga menghadapi tantangan baru, polarisasi digital, alih-alihnya menyatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Banyak masyarakat justru terpecah menjadi kubu-kubu yang saling menyerang. Politik tahun 2025 tidak hanya dibentuk oleh elit, tetapi juga oleh algoritma media sosial. Disinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah kita masih mampu membedakan informasi dengan manipulasi? Karena kebenaran dalam politik seringkali bukan ditentukan oleh fakta, tetapi oleh siapa yang paling cepat menguasai narasi. Dan ini adalah medan perang yang sunyi, tapi sangat menentukan masa depan negara. Jika kondisi ini berlanjut, kita bisa melihat dua skenario. Skenario pertama, elit politik meningkatkan transparansi, membuka ruang kritik, dan memperkuat lembaga demokrasi. Ini membawa Indonesia pada masa politik yang dewasa dan stabil. Skenario kedua, oligarki semakin kuat, ruang kritik mengecil, dan rakyat semakin tidak percaya pada pemerintah. Ini membawa Indonesia pada krisis kepercayaan yang panjang. Dan tahun 2025 ini adalah persimpangan keduanya. Tapi yang sering dilupakan adalah masa depan politik tidak hanya ditentukan oleh elit. Ada kekuatan ketiga yang sering diremehkan, yaitu generasi muda. Generasi yang lebih kritis, melek digital, dan tidak mudah dibohongi. Mereka adalah penentu arah negara, baik secara suara maupun kultur politik baru. Dan ketika kita memandang seluruh dinamika itu, satu pertanyaan besar semakin nyata. Apakah Indonesia sedang membangun masa depan politik yang matang, atau justru sedang mengulang siklus lama dengan wajah yang berbeda? Dan lebih penting lagi, jika rakyat terus belajar, terus kritis, dan terus waspada, apakah para pemimpin akhirnya mau berubah, atau mereka menunggu sampai rakyat benar-benar menuntut perubahan? Jawabannya seperti biasa, ada di tangan kita semua. Ketika kita bicara tentang politik Indonesia, ada satu aspek yang sering terlupakan, kualitas komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Faktanya, banyak kebijakan yang sebenarnya baik tenggelam karena penyampaian yang buruk. Rakyat salah paham, media membingkai berbeda, dan elit politik saling memanfaatkan celah itu untuk membentuk opini. Dan pada akhirnya yang rugi adalah kepercayaan publik. Ketidakjelasan komunikasi ini berdampak pada satu hal yang jauh lebih dalam, yaitu stabilitas sosial. Ketika rakyat bingung, ketika informasi simpang siur, ketika kebijakan berubah cepat tanpa penjelasan, itu menciptakan ruang kosong, dan ruang kosong itu akan selalu diisi oleh spekulasi, rumor, dan ketegangan politik. Inilah yang terjadi di banyak negara lain, dan kini mulai terasa di Indonesia. Meski begitu, 2025 juga menunjukkan sesuatu yang berbeda. Rakyat tidak lagi pasif, mereka mulai menuntut transparansi. Mereka tidak menerima keputusan begitu saja. Mereka ingin tahu apakah dasar keputusan ini, siapa yang diuntungkan, mengapa dilakukan sekarang. Disinilah momentum besar muncul, momentum perubahan yang tidak datang dari elit, melainkan dari publik atau masyarakat. Tetapi perubahan ini tetap menghadapi hambatan, ada resistensi dari kelompok yang nyaman dengan pola lama, ada elit yang tidak ingin kehilangan kendali, ada sistem birokrasi yang masih kaku, dan ada budaya politik yang belum sepenuhnya dewasa. Karena itu, politik pada tahun ini bukan sekedar cerita tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani mendorong perubahan ketika keadaan tidak lagi ideal. Oke, dan pada akhirnya, ketika kita melihat seluruh puzzle politik Indonesia hari ini, kita sampai pada satu pertanyaan yang lebih besar.
dari sekedar siapa pemimpin negara. Apakah kita sebagai bangsa siap keluar dari siklus lama, atau kita sebenarnya masih nyaman hidup dalam pola politik yang itu-itu saja? Dan lebih jauh lagi, jika rakyat sudah berubah, tapi elit belum, siapa yang seharusnya menyesuaikan diri? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh perjalanan bangsa, mulai dari hari ini. Terima kasih. Saya percaya masa depan politik Indonesia akan berubah jika kesadaran kita hari ini ikut berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.